Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oji ingin mendemokan aplikasi berbasis website untuk sistem informasi manajemen TK atau PAUD. Di awal ini adalah menu pendaftaran online-nya, dan nanti di redirect langsung ke aplikasi web yang utamanya. Di sini ada 4 step. Yang pertama itu orang tua mendaftarkan anaknya untuk sekolah, isi biodata orang tua, akademik, lalu dikonfirmasi. Oke, pertama di sini upload fotonya dulu. Aisyah. Dan tanggal lahirnya ini untuk menentukan anak masuk kelompok TK apa. Kalau di TK itu ada TKA, TKB, PAUD atau KB. Ini adalah indikator untuk penentu kelompoknya. Misalkan 1 Desember. Data wali ini bisa dikosongkan saja. Lalu ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu akademik. Pilih ekstrakurikulernya, opsional, bisa nggak usah diisi saja. Lalu klik setuju syaratnya dan review pendaftarannya. Ini biodata yang sudah diisi oleh orang tua. Lalu kirim pendaftaran. Jika sudah, akan otomatis masuk ke aplikasi utamanya. Ini ada notifikasi, ada pendaftaran siswa baru bernama Putri Aisyah yang menunggu persetujuan. Ini adalah murid yang didaftarkan di TK Baraya. Jika ini adalah biodata yang sudah diisi oleh orang tua, bisa disetujui saja, lalu masukkan biaya pendaftaran. Contoh biaya pendaftarannya 700.000. Setujui pendaftaran. Nah, Putri Aisyah ini sudah resmi masuk TK Baraya pada kelompok KB. Tanggal pendaftarannya itu 7 Mei. Maka si Putri Aisyah ini
akan otomatis tergenerate dan terassign pada guru yang mengajar pada kelompok KB. Ini muridnya udah otomatis terbuat dan orang tuanya bisa lihat profilnya, dan guru yang diajar kelas dan gurunya KB Matahari, nama gurunya Raden Aji, dan ini ada biodata orang tuanya. Oke, sekarang masuk ke akun Raden Aji sebagai guru yang mengajar Putri Aisyah ini. Ini sudah masuk ke akun Raden Aji. Pada halaman utama itu ada dashboardnya, siswa yang aktif sampai dengan perencanaan RPP-nya. Di sini guru bisa langsung absen saja. Dan akan tercatat langsung dia tuh masuk jam berapa. Misalkan ini masuknya jam 17.36 dan status saat ini sedang bekerja. Oke, Raden Aji ini mengajar kelas KB dan TPA dan sudah terisi kapasitasnya 2 dari 10. Di menu di fitur di modul kelas ini banyak fiturnya, bisa edit kelas, naikkan kelas, luluskan siswa, dan hapus. Ini orang tuanya Putri Aisyah yang sudah didaftarkan tadi oleh orang tuanya. Dan Raden Aji mempunyai murid Putri Aisyah dan Wahyu. Lalu ke modul akademik. Di modul akademik ini adalah setup untuk guru mengajar, seperti tahun ajaran yang aktif, kalender pendidikan, dan program semester, dan lain-lain. Lanjut ke tahun settingnya dulu ya. Guru membuat tahun ajaran baru, contoh 2026-2027, semester 1 mulainya itu dari Januari 2026 sampai dengan 2027 Desember, dan dijadikan tahun ajaran yang aktif. Kalau mau bikin tahun ajaran kedua, semester keduanya juga bisa, 2026 2027, semesternya semester 2 dari 1 Juli sampai dengan contoh Desember. Dan yang aktif saat ini ya yang semester 1. Oke, lanjut ke kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan itu tanggalnya ini akan otomatis mengikuti hari libur nasional, dan Sabtu Minggu itu otomatis diberi tanda merah. Jadi kalau mau buat kalender pendidikan atau membuat jadwal kegiatan pada aplikasi ini, bisa membuat kategorinya terlebih dahulu. Contoh studi tour diberi warna hijau. Kategori agendanya sudah dibuat, lalu buatkan agendanya.
studi tour. Tanggal mulainya tanggal 5 sampai dengan 7. Kategorinya umum. Nah, ini kategorinya bisa dimasukkan saja yang sudah ditambahkan. Deskripsinya studi tour ke Bandung. Simpan agenda. Nah, nanti akan otomatis terbuat tandanya di sini dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 itu ada studi tour. Lalu lanjut ke program semesternya. Program semester ini dibuat untuk program pembelajaran selama 1 semesternya. Contoh di semester 1 kelas KB di minggu pertama itu ada nama temanya diriku, pengenalan siswa dan siswi baru. Kompetensi dasarnya bisa diisi dengan ingin tahu, hidup sehat, sikap percaya diri. Simpan tema, lalu di set menjadi final statusnya. Jika sudah, langsung ke rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Pada tahun ajar 2026 semester 1 di kelompok KB yang statusnya sudah final, dan ini bisa langsung otomatis terisi dari program semester yang sudah dibuat sebelumnya. Tanggal mulainya contoh dari tanggal 1, tanggal selesainya itu di tanggal 7. Kompetensi dasarnya kreatif, percaya diri terhadap aturan, lalu 3.4. Jika sudah disimpan dan terbuatlah sudah rencana pelaksanaan pembelajaran mingguannya. Di sini bisa melihat langsung apa yang sudah dibuat. Ada detail, bisa ngedit juga, bisa hapus juga. Ini yang sudah dibuat, dan kebetulan di sini Senin sampai dengan Jumat belum diisi. Lalu diisi di sini untuk kelompok KB minggu ke-1, tanggalnya tanggal 7, mengenal nama siswa dan siswi. Kegiatannya ada baris berbaris, biasanya ya baris berbaris, dan baca doa. Waktunya misalkan 15 menit. Lalu kegiatan intinya siswa memperkenalkan diri selama 30 menit. Durasi istirahatnya ini bisa diubah juga kegiatannya, dan kegiatan penutupnya itu baca doa dan pulang. Oke, di penilaiannya itu misalkan penilaiannya itu kertas, penghapus, papan tulis, spidol,
dan teknik penilaiannya bisa percakapan, catatan, refleksi gurunya bisa diisi dan statusnya diubah menjadi final. Dan ini yang sudah dibuat di tanggal 7 kegiatannya, bisa dilihat detail-detailnya, lalu bisa dihapus juga. Dan untuk absensinya ini berhubung Aisyah itu baru masuk di tanggal 7, anggaplah Aisyah itu sudah masuk dari tanggal 1. Dan di sini ada 2 nama siswa, ada Wahyu dan Putri Aisyah. Di tanggal 1 mereka berdua hadir, di tanggal 2 hadir juga, di tanggal 3 hadir juga. Misalkan di tanggal 4-nya itu Wahyu sakit. Lalu di tanggal 5 Wahyu sudah aktif kembali. Tanggal 6 Aisyah sakit, demam. Lalu di tanggal 7 Aisyah sudah masuk kembali. Jadi seperti itu untuk teknis kehadirannya. Jadi guru yang mengajar itu tinggal pilih tanggalnya, lalu pilih kelasnya, dan kalau misalkan ada yang berhalangan tinggal ubah saja statusnya. Lanjut ke ujian. Kebetulan di sini belum ada ujiannya, jadi saya buatkan dulu ujiannya. Contoh, kalau ujian untuk anak TK itu kebanyakan siswa dan siswi belum bisa atau belum terlalu lancar untuk membaca dan menghitung. Jadi guru membagikan kertas ujiannya, lalu diisi manual di fitur tambah ujian. Misalkan ada judul ujiannya matematika dasar, pilih kelasnya, tanggal ujiannya itu hari ini, durasinya 60 menit, statusnya aktif. Jika sudah, buatkan soalnya untuk matematika dasar ini. Contoh pertanyaannya 1 tambah 1 sama dengan 2, 3, 4, 5. Pilih jawaban yang benar, itu 2. Tambah lagi 2 kurang 1 sama dengan 1, 2, 3, 4. Pilih jawabannya yang lalu buatkan 3 soal saja ya. Contoh 1 tambah 0 sama dengan 1, 2, 3, 4. Jawaban yang benarnya adalah 1. Jika sudah dibuatkan soalnya, lalu di close saja, lalu di input nih data input jawaban siswanya. Misalkan yang di lembar kertas yang dibagikan oleh guru, Putri Aisyah itu saat menjawab 1 tambah 1 itu 2, 2 dikurang 1. Aisyah menjawab 2, 1 tambah 0, Aisyah menjawab 1. Submit. Lalu yang kedua ada Wahyu, mulai. Jika sudah, di close saja, lalu bisa melihat hasilnya dari ujian tersebut.
Ini ada skornya dan nilai serta grade-nya. Nilai 88 itu dari nilai rata-ratanya. Lalu lanjut ke rapor. Nah, rapor ini bisa ditambahkan satu persatu siswa dan bisa langsung menambah sekaligus banyak. Tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal misalkan dari Januari hingga Mei. Lanjutkan generate, maka akan 2 siswa yang muncul pada kelompok KB sudah tercatat semua dari absensi, nilainya, nilai ujiannya, dan statusnya. Bisa diubah menjadi publish. Bisa diberi catatan anak pintar. Oke, jika sudah, rapor ini bisa dicetak dengan cara diklik namanya lalu cetak rapor. Nah, ini adalah rekap absensi dan nilai ujiannya. Jika ada tadi berhubung Putri Aisyah ini hanya mengikuti 1 ujian. Jika Aisyah mengikuti 5 ujian, akan muncul list ujian apa saja yang sudah diikuti. Di sini muncul para orang tuanya dan guru yang mengajar. Lalu selanjutnya itu ada modul keuangan. Keuangan ini bisa membuat bayar SPP per kelas atau per murid. Misalkan mau dicetak SPP-nya itu kelas KB Matahari dimulai bulan saya buatkan 5 bulan ya dari Januari. Saya Putri Aisyah sudah dibayar oleh ini akan otomatis terisi dari orang tuanya. Misalkan dibayar oleh transfer. Wahyu sudah bayar juga, transfer. Lalu di bulan Februari cetak buat Februari. Untuk bulan Februari Aisyah sudah bayar. Saya buatkan sampai dengan bulan Mei. Jika ada
murid yang bayarnya mencicil itu juga bisa. Caranya bayar SPP nominal sekarang, misalkan nominal bayarnya itu misalkan 500.000, lalu orang tuanya itu baru membayar 300.000 mencicil contoh. Nah, maka akan mengubah nih statusnya jadi mencicil. Jadi kalau misalkan mau bayar lagi, bisa langsung akan otomatis terisi 200.000 karena baru bayar 300.000. Maka sudah lunas. Ini bisa mencetak juga struknya, struk pembayarannya seperti ini, dan bisa langsung dicetak. Seperti ini kira-kira hasilnya. Lalu setelah itu lanjut ke tabungan. Nah, di sini anak muridnya Raden Aji itu bisa membuat store tabungannya. Misalkan dari tanggal 1 Putri Aisyah ini sudah menyetor tabungan 15.000, saya buatkan sampai dengan 7 Mei. Nah, 10.000. Misalkan di tanggal 7 itu Aisyah ingin narik uangnya sebesar 5.000 rupiah untuk jajan. Lalu terlihat muncul riwayat Aisyah ini menabung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Setorannya 45.000, ditarik 5.000, jadi saldonya sekarang Aisyah itu ada 40.000. Ini bisa cetak juga untuk tabungannya jika dibutuhkan oleh orang tuanya untuk melihat. Lalu setelah itu ada rekapannya di masing-masing kelas. Contoh dari KB Matahari itu 2 siswa, total saldonya ada 40.000. Nah, di sini itu ada gaji guru yang mengajar pada TK Baraya. Misal ini admin yang bisa membuat gajinya. Saya login dulu sebagai admin untuk melihat saldo gajinya Raden Aji. Keuangan, jurnal daftar gaji. Saya ingin mengenerate gaji untuk bulan Mei. Nah, ini muncul 2 nama staf pengajarnya. Total dari gajinya masing-masing ada 2.500.000. Lalu Raden Aji 2.500.000. Bisa di atur tunjangan atau foto. Misalkan ada tunjangan tambahan dinas keluar kota 100.000. Terus ada apa lagi ya, contoh dinas ke toko baju
100.000. Bisa disimpan perubahannya, maka total gaji yang diterima Ilham Suyudi itu ada 2,7. Lalu bisa dibayarkan finansialnya. Untuk Ilham Suyudi bisa dibayar juga. Lalu masuk ke akun Raden Aji. Nanti akan muncul gaji saya di bulan ini. Dan kalau misalkan Raden Aji ingin mencetak slip gajinya juga bisa. Lihat slip gaji. Ini slip gajinya, lalu bisa dicetak. Lalu ke pengaturan, ini ada profilnya untuk Raden Aji. Bisa disimpan. Ini info instansi, ini bisa ubah password di sini. Lalu untuk info lebih detailnya ada di akun admin. Di admin itu ada jurnal keuangan. Total pemasukannya itu ada 5.700.000. Pengeluarannya itu ada 5.205.000 dan ada saldo akhirnya. Di sini terrekap semua kebutuhan uang masuk dan uang keluar. Lalu di dashboard ya lupa, saya maaf, ini ada absen dari Raden Aji yang sampai saat ini sedang bekerja. Jika sudah selesai akan otomatis terrekap di sini di laporan absensi stafnya. Lalu di dashboard ada macam-macam ya, ada kas, tagihan SPP, agenda terdekatnya akan muncul di sini 5-7 studi tour. Absensi siswa masuk hari ini ada 2 dan tidak ada yang tidak masuk. Tabungannya ada 40.000. Lengkap semua tercatat pada dashboard untuk lebih singkatnya. Terima kasih. Sekian dari saya, Fauziat Muslim. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kritik dan saran dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.